Hello, good morning, my dear students. Hai, selamat pagi anak-anak mi semua. How are you today for this morning? Oh, good. All of you are fine. Okay, my dear student, thank you for today because you wake up early, prepare yourself, arrange your book, and having breakfast. Okay, terima kasih. And then, thank you ya. And then now almost 7:30 or half past 7 we want to study about, do you know that? Yeah, thematic or PPKN. It is the first lessons you want to study about PPKN. So are you ready to study? Yes, good job. Okay, my dear students, as usual, today is Tuesday 13 of April 2021. Hari ini adalah hari Selasa 13 April 2021. Nah, Miss Shanti already make the PowerPoints and then about the material. Yeah, we want to study about, kita akan belajar tentang sila kelima. Oke, tentang sila kelima anak Miss, siapa yang tahu apa lambang daripada sila kelima? Hah? Bintang? No. Iya, lambang daripada atau simbol daripada sila kelima adalah padi dan kapas. Kira-kira siapa yang tahu isi daripada sila kelima Pancasila? Iya, benar. Isi daripada sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar tidak? Oke, good. Nah, hari ini karena kita akan membahas sila kelima, tapi fokus kepada penerapan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Oke, nah coba perhatikan di situ di gambar atau slide Miss Yanti apa saja ya penerapan atau sikap atau perilaku yang menunjukkan kepada sila kelima Pancasila khusus di lingkungan sekolah. Oke, yang pertama adalah apa yang harus tidak memboroskan uang untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Yang kedua adalah mendapat hak dan menjalankan kewajiban sebagai seorang murid ataupun siswa. Jadi dalam poin 1 dan 2 ini tuh yang diajarkan kepada kita adalah supaya kita lebih berhemat, ya, membeli seperlunya saja. Ya, ketika tidak perlu kita stop, ya, kita simpan, lebih baik kita tabung. Ketika nanti ada keinginan kita mungkin bisa beli sepeda baru, nah, baru kita wujudkan keinginan kita. Tapi kalau tidak perlu itu tidak baik untuk dibeli. Istilah itu pemborosan. Lebih bagus membeli dengan keperluan yang kita memang perlu sekali butuhkan. Yang kedua adalah mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Kita sebagai murid, kira-kira apa hak kita? Iya, hak kita adalah menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru kita. Nah, ketika kita menerima pembelajaran, sikap kita bagaimana? Iya, duduk tenang, tertib, tidak jalan-jalan, tidak berlari, tidak bercerita dalam kelas. Ya, kita mendengarkan, kita fokus apa yang diberikan kepada Bapak Ibu guru kita kepada kita. Dengan ilmu-ilmu tersebut, kita dapat menambah wawasan kita lebih baik lagi. Yang ketiga adalah menghargai hasil kerja keras teman ataupun guru. Nah, ketika kita punya kelompok, lalu kelompok kita dengan kelompok teman kita. Nah, kita tidak boleh mengejek hasil karya teman kita. Kita hargai, kita memberikan pujian kepada dia. Ataupun misalnya ketika teman kita mendapat juara, ya, kita tidak boleh menjatuhkan ataupun mengejek dia, tapi kita hargai karena sudah hasil kerja keras dia dengan cara memberikan dia semangat dan selamat. Yang keempat adalah bergotong royong membersihkan sekolah. Nah, selalu Miss ajarkan untuk selalu bekerja sama membersihkan ruangan kelas kita, ya, karena dalam ruang kelas kita dulu baru kita akan ke lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Ya, peduli. Jika lihat ada sampah di kelas, ya kita kutip, ayo bersama-sama kutip sampah, ayo supaya kelas kita bersih dan rapi. Yang kelima adalah senang berbagi kepada teman. Ini akan kita wujudkan ketika kita istirahat, ketika kita break, ya. Kita senang selalu berbagi, tidak boleh pelit kepada teman kita. Sharing lah, ketika kita punya 3 roti, kita berikan 1 kepada teman kita. Ataupun kita ke teman kita tidak membawa bekal, kita sharing. Karena berbagi itu adalah indah. Oke. Ini adalah salah satu contoh apa yang mereka lakukan.
Iya, bergotong royong, bekerja sama untuk membersihkan kelas supaya kelas mereka bersih. Ketika kelas mereka bersih, pasti orang-orang yang di situ yang belajar adalah nyaman, terhindar dari penyakit. Oke. Selanjutnya anak Miss akan memberikan kepada kamu penjelasan tentang 3 contoh perilaku yang sesuai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah bersikap adil kepada teman-teman di sekolah. Ya, kita tidak boleh menjudge teman kita, tidak boleh mengejek teman kita. Ya, kita tidak boleh memilih-milih teman kita ketika teman kita karena teman kita melakukan kesalahan. Nah, lalu teman kita itu kita tidak suka dengan teman kita itu, kita tidak boleh memihak yang satu dengan lain, harusnya adil. Ya, dan kedua adalah menghargai hak teman kita di sekolah. Ya, semua teman kita berikut kamu juga mempunyai hak yang sama, yaitu menerima pelajaran, menerima ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Jadi senantiasalah, tidak ada istilahnya pilih kasih. Semua anak-anak ini semua sama. Yang ketiga adalah menjalankan kewajiban diri sebelum menuntut hak. Kewajibannya bagaimana? Mungkin kamu disuruh dituntut tidak boleh terlambat, tidak menjalankan ketertiban, sikap toleransi. Yang keempat adalah senang bekerja sama dan bergotong royong. Ini selalu mengingatkan ketika ada selahnya bergotong, misalnya ada disuruh kerja kelompok, ya hendaklah semua anggota berperan, semua anggota berjalan. Jangan nanti ada satu anggota yang bermain-main, satu anggota ataupun salah satu kamu yang mengganggu anggota yang lain bermain. Nah, itu tidak boleh. Harus bekerja sama dan bergotong royong. Kenapa? Karena kita bekerja sama berarti apapun pekerjaan kita dapat cepat selesai dan tentunya tidak berat bagi kita. Oke, itu adalah salah satu beberapa beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima di lingkungan sekolah. Saya harap apapun kegiatan-kegiatannya yang sudah dijelaskan tadi yang harus dilakukan, tidak hanya ditulis ataupun diingat, tapi diaplikasikan, tapi dikerjakan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ada di sekolah. Sikap adil, menerima pelajaran, saling menghargai dan bekerja sama. Itu intinya daripada penerapan sila kelima Pancasila yang ada di lingkungan sekolah. Oke, anak Miss, sekarang untuk tugas kita yang akan Miss berikan kamu latihan adalah ayo kerjakan tugas yang ada di buku PH 2B halaman 36 1 sampai 15 di bagian B part B-nya halaman 36 PH Prima 2B. Nah, itu adalah latihan. Nah, yang kedua adalah untuk PR-nya sudah Miss kasih kamu link. I give you already link, share the link. So please open the links by live worksheet and then do all the questions. Don't forget submit into our Google Classroom. I think that's all for today. Terima kasih. Hanya ini untuk hari ini materi kita tentang penerapan sila kelima Pancasila khusus di lingkungan sekolah. Tetap semangat, keep spirit, keep study. And then please do it your homework and your exercise. Be a good students, do the best. Happy Tuesday for you all. See you and bye bye.